Oke, selamat datang Mbak Ayu. Ini sudah mulai gabung ya. Oke, ini nggak apa-apa. Ada yang sudah dengar suara saya nggak? Anak-anakku semuanya. Sudah ya? Sudah ya? Oke, sambil saya makan dulu deh. Oke. Mbak Ayu, selamat datang. Mbak Okta juga, Mas Nikolas, terima kasih. Kalian sudah masuknya? Sudah, Pak. Mas Nikolas? Sudah nggih? Oke. Sudah nggih? Oke, hari ini kita lanjutkan pembelajaran jarak jauh kita berkaitan dengan produk kreatif kewirausahaan. Ya, produk kewirausahaan. Nanti karena ini pertemuan pertama pertemuan kedua setelah semester, jadi nanti akan ada sedikit pembahasan. Ya, ini Mbak Ayu bisa mendengar suara saya? Mbak Ayu bisa mendengar suara saya dengan jelas? Oke, ini saya screenshot ke teman-temannya ya. Oke, bisa kita mulai anak-anakku semuanya. Ini sudah saya record. Oke. Mas Nikolas, bisa kita mulai. Mbak Ayu bisa mendengar suara Bapak? Bisa? Bisa mendengar suara Bapak? Bisa. Oke, bisa ya. Oke, bisa kita mulai anak-anakku semuanya? Bisa ya? Bisa. Oke. Terima kasih anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya anak-anak semuanya. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran jarak jauh kita. Agak sedikit terlambat ya, saya minta maaf sekali karena harinya WFH sampai sini saya baru kecelek berkaitan dengan jadwal PJJ saya. Oke, anak semuanya, hari ini karena ini pertemuan kedua, jadi nanti kita akan membahas lagi berkaitan dengan materi produk kreatif kewirausahaan. Dan mulai saat ini, pada malam ini saya akan bentuk kelompok, ya, terutama Mbak Ayu, Mas Nikolas, Mbak Okta nanti mewakili satu kelas, nanti diinfokan kepada teman-teman bahwa kita akan membentuk kelompok. Dan prosedurnya masih sama. Jika tidak ada siswa yang mengerjakan tugas, nilai di bawah KKM semuanya. Kalau kemarin di materi PKK ada beberapa yang siswa yang tidak mengerjakan akun akun Haki. Tapi kalau yang kayak Mbak Ayu kemarin sudah berusaha ya, sudah berusaha juga. Terima kasih yang sudah bikin akun Haki. Nanti akan saya refresh. Oke. Sambil menunggu teman-temannya yang lain untuk gabung, ini sudah record anak-anakku semuanya. Nanti saya akan seperti biasa saya masukkan ke YouTube agar kalian juga bisa pahami pembelajaran PKK berkaitan dengan materi-materi setelah ini. Nah, oke, hari ini pembelajaran PKK ini kita akan teruskan. Kemarin kita sudah membahas tentang Haki. Tapi sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing, agar apa yang saya sampaikan, diskusikan bermanfaat buat kalian. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini izin saya share materi saya. Materi saya berkaitan dengan setelah kemarin sudah Haki ya. Kemarin Haki ya. Dari Mbak kemarin kesulitannya untuk membuat akun Haki itu apa? Mas Nikolas bisa menceritakan? Mas Nikolas bisa cerita kemarin kesulitan mendaftarkan akun Haki? Ada Mas Nikolas? Bisa dengar suara Bapak? Mak sinyalnya doang, Pak. Sinyalnya gangguan, Pak, pas itu, Pak. Sinyalnya ya, berkaitan dengan sinyal. Oke, tapi alhamdulillah bisa ya? Bisa. Puji Tuhan bisa Nikolas? Bisa, Pak. Ya? Oke, good, pinter. Mbak Okta sekarang. Ceritanya kemarin apa Mbak Okta? Enggak ada, Pak.
Nggak ada ya, lanjut ya. Materi saya bisa kelihatan anak-anakku semuanya? Bisa, Pak. Sudah kelihatan? Ya. Oke, anak-anakku terima kasih yang sudah mengikuti, terutama kalian yang konsisten untuk pembelajaran PKK saya. Dan AIJ, saya ucapkan terima kasih. Semoga sampai pandemi ini berlalu, kalian juga masih tetap bisa mengikuti pelajaran Pak dan guru-guru yang lain dengan baik ya. Saya lanjutkan anak-anakku semuanya. Kemarin kita sudah membahas tentang hak kekayaan intelektual. Sebetulnya gini anak-anak semuanya. Nanti akan saya tampilkan beberapa video karya-karya dari teman-teman kita di sekolah lain yang mempelajari pelajaran yang sama, yaitu produk kewirausahaan. Kemudian dia mempunyai produk-produk yang mungkin saja masih dalam prototipe. Prototipe itu kayak uji coba gitu, Mas Nicholas dan Mbak Okta. Gitu ya, nanti kemudian dihakan. Kalau Mbak Ayu kemarin kesulitan untuk buat akun hakinya apa Mbak Ayu? Sinyalnya aja, Pak. Sinyalnya juga. Oh, seperti Mas Nicholas. Jangan-jangan tetanggaan kalian? Enggak. Enggak, jauh ya. Oke. Iya, enggak apa-apa. Yang penting ada, bagi Bapak itu penilaian itu jauh lebih penting ketika kalian berusaha. Jadi kalian, Pak, saya buat akun haki susah. Kayak Mbak Ayu kemarin ada susah juga ya? Susah Iya, kaitan dengan susah notifikasi ini sekali. yang mana, Pak? Iya, susah sekali. Nah, tapi yang menjadi penilaian saya adalah usahanya Mbak Okta, Mas Nicholas, Mbak Ayu juga. Itu yang menjadi poinnya. Walaupun belum, Pak saya belum, tapi saya sudah berusaha, itu tetap mendapatkan nilai daripada yang tidak membuat sama sekali. Nah, anak-anakku semuanya, saya hanya merefresh lagi materi-materi yang kemarin kita sudah bahas. Materi-materi yang sudah saya berikan kepada kalian, walaupun memang sedikit sulit untuk kalian itu memahami secara total karena pembelajaran jarak jauh kita. Ya, oke. Yang pertama, kemarin kita sudah melakukan pembelajaran berkaitan dengan sikap dan kewirausahaan. Perilakunya seperti apa. Yang itu saya juga keluarkan pada UAS kemarin. Kemudian peluang usaha. Bagaimana menganalisis peluang-peluang usaha berkaitan dengan apa saja usaha yang mungkin bisa kita ambil terutama di masa pandemi ini atau lingkungan yang pasca pandemi. Kalau pandemi familiarnya itu usaha seperti ini misalkan. Tapi setelah adanya pandemi ini usai misalkan, apa peluang mungkin bisa kita tangkap. Jadi kalian juga mampu berpikir kritis. Misalkan kalau industri fashion atau yang trennya, sekarang pakainya flanel misalkan. Pakainya jeans atau apapun itu, atau misalkan motor sekarang itu lebih matic ataupun apapun itu. Jadi peluang usaha yang mungkin kalian bisa tangkap. Nah, melihat fenomena itu aku semuanya, saya harap kalian juga mempelajari tentang hak kekayaan atas intelektual kalian. Nah, apa fungsinya? Kemarin kita juga sudah memberikan pembelajaran berkaitan dengan itu agar pemikiran kalian, misalkan kalau Mas Nicholas itu suka nyanyi, kemudian suka menggambar, kemudian suka membuat puisi, Mbak Okta sering itu enggak? Sering menceritakan setiap aktivitas di dalam buku enggak? Misalkan menceritakan kayak diary gitu, sering enggak? Kalau yang cewek-cewek terutama. Mbak Okta pernah menceritakan pengalamannya dalam sebuah buku atau kertas? Enggak. Oke. Misalkan kalau Mbak Okta atau Mbak Agyu suka menulis seperti itu, kemudian kita daftarkan. Tulisan kita dilindungi oleh undang-undang yang sudah berlaku di Indonesia, namanya hak kekayaan atas intelektual. Nah, itu yang kita pertahankan anak-anak semuanya, yang kita kejar. Nah, kemarin kenapa Bapak menginginkan kalian untuk membuat akun haki, yaitu karena kita free dan itu mungkin saja menjadi landasan agar produk-produk kalian, kreativitas kalian dilindungi. Nah, kalau masih ingat anak-anakku semuanya, saya stop screen dulu. Kemarin kita sudah sampai pada haki ya. Bentar. Saya kesini dulu deh. Nah, gini. Kemarin sudah buat akun haki ya.
Nah, ini hanya sedikit merefresh saja kemarin anak-anakku semuanya. Nah, ini akan tetap saya upload di YouTube. Yang lain bisa bisa untuk melihat prosesnya. Nah, kemarin kita sudah sampai sini. Kalau Mas Nicholas masih ingat, Mbak masih ingat, kalian harus memasukkan email kalian, kemudian password yang sudah kalian bikin sebelumnya, kemudian login. Nah, ini yang kemarin dibuat Mbak Ayu, Mas Nicholas, kemudian Mbak Okta juga. Nah, setelah ini kita akan mencoba mendaftarkan baru. Kemarin kita ini yang sedikit merefresh. Nah, kita setelah mendaftarkan baru, isi semua kolom yang ingin kita lakukan. Misalkan kalau kita kategorinya penyanyi, misalkan Mas Nicholas nyanyi misalkan. Nah, itu akan dibantu oleh form yang sudah ada misalkan itu. Dan biayanya akan disesuaikan oleh itu semuanya. Nah, itu teman-teman semuanya, anak-anakku semua. Jadi kita hanya merefresh. Kemudian Haki ini itu sudah selesai pada semester pertama. Nah, semester kedua ini, apa yang kita pelajari Pak setelah Haki dalam pelajaran PKK ini? Yang kita pelajari anak-anakku semuanya, sampai ini pokoknya sampai keluar sertifikat ya. Nanti kalau ada kesulitan berkaitan pendaftaran dengan Haki, nanti Bapak bantu. Misalkan Mas Nicholas, Pak, saya berupa buku ingin saya hakikan, gimana caranya? Anak-anakku semuanya, saya akan memberikan sebuah bocoran kepada kalian. Kalau dari kelas 11 TKJ ada yang lulus HG, itu sebuah rekor di sekolah kita. Saya katakan seperti itu. Coba keluar sertifikat HG ya Mas Nicholas. Misalkan gini, dari Bayu, kemudian Mbak Okta, Mas Nicholas punya produk yang ingin dihakikan, nanti akan coba kita bareng untuk mengisi sampai pada keluar. Kalau ada yang berminat mendaftarkan produk kalian sampai keluar Haki, itu menjadi rekor bahwa di kelas kalian sudah pernah punya akun Haki, hak kekayaan atas intelektual kalian. Kamu punya Haki anak-anakku semuanya, itu sudah menjadi nilai poin yang penting mendapatkan rewardnya apa Pak? Rewardnya pengakuan. Jadi orang ini mampu untuk kayak piagam penghargaan kalau kalian mau kemanapun besok kalau kerja itu sebagai sertifikat pendukung itu sangat luar biasa. Contoh Mas Nicholas. Kalau Mas Nicholas berminat bekerja di mana? Di Telkom misalkan. Kemudian Mas Nicholas tunjukkan sertifikat hak kekayaan intelektual pernah menciptakan misalkan robot misalkan. Itu menjadi acuan pertama Mas Nicholas bisa mendapatkan pekerjaan yang luar biasa yang Mas Nicholas impikan. Jadi untuk kelas 11 saya harap punya motivasi untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual. Terutama Mbak Ayu juga kalau yang apapun itu anak-anakku semuanya. Misal pengalaman kalian ceritakan, kemudian ketik komputer, kemudian kalian menambah, nah lambat pun menjadi novel. Saya hanya ingin menceritakan gini Mbak Okta dan Mas Nicholas. Kalian pernah mendengar bukunya Harry Potter? Harry Potter yang sering dibuat film dari part 1, part 2, part 3. Tahu. Nah, tahu nggak itu adalah cerita fiksi. Cerita fiksi yang di dunia nyata itu nggak ada. Tetapi daya pikirnya penulis itu sangat luar biasa menceritakan fiksi itu berdasarkan imajinasinya. Kemudian jadi satu buku Harry Potter dan buku Harry Potter itu ditolak dimanapun awal-awalnya. Ditolak. Setelah ditolak salah satu percetakan yang berminat untuk menerbitkan itu. Tapi biasanya itu menjadi titik poin Harry Potter dipasarkan di seluruh dunia dan mendapatkan excited yang sangat luar biasa di berbagai negara. Kemudian setelah melihat antusiasme dari seluruh dunia itu sangat luar biasa, dibuat sebuah film. Nah, film itu yang menceritakan tentang isi dari novel Harry Potter itu semuanya. Nah, anak-anakku semuanya,
Saya hanya ingin mengatakan bahwa kita punya daya kreatif sangat luar biasa. Pikiran kalian punya kreativitas yang luar biasa. Saya yakin itu. Mas Nicholas juga punya konten kreator, video, apapun itu yang bermanfaat buat orang lain, tutorial ataupun apapun. Kalian bisa daftar lagi. Mas Nicholas deh. Kalian kalau Mas Nicholas kalau suka rekaman, merekord apapun itu, edit misalkan Mas Nicholas di daerahnya ada kerajinan A misalkan, ya kerajinan A gitu ya. Kemudian Mas Nicholas dokumentasi pembuatan dari awal sampai akhir. Pembuatan sampai awal sampai akhir. Kemudian terjadi editing sedikit yang wajar ya, maksudnya yang wajar, jangan editing yang seperti TikTok seperti itu ya, tapi yang wajar. Artinya yang wajar itu yang ada backsound-nya, yang tidak memengaruhi kontennya, karena kontennya berisi pembuatan, misalkan pembuat makanan misalkan. Mas Nicholas berminat untuk mendokumentasikan dari awal sampai akhir, kemudian di editing yang rapi, kemudian setelah diediting nanti punya video bagus pembuatan misalkan makanan A yang sebelumnya belum pernah ada, bahkan itu boleh. Nah kayak seperti itu hanya durasi 5 menit, kalian bisa daftarkan diri. Kalau ada saya bantu deh, saya Bapak bantu untuk mendapatkan itu, untuk mendapatkan akun Haki. Walaupun nanti tetap bayar, tetapi nanti kita akan kalau ada yang punya produk, saya akan dorong anak-anakku semuanya kelas 11 TK untuk punya hak kekayaan atas intelektual. Kalau saya yakin kalau dari kelas kalian ada, itu menjadi sangat luar biasa. Saya yakin nanti kalian bisa pamerkan dimanapun itu. Punya haki. Dan itu puncak tertinggi dari sebuah kreativitas seseorang yang diakui oleh negara, anak-anak semuanya. Padahal semua video loh. Cuma buku yang kecil gitu. Bisa nanti didaftarkan. Nah, setelah haki anak-anakku semuanya, setelah haki, yang kita pelajari adalah kalian mulai membuat desain produk. Desain produk. Jadi semester ini silahkan kalian membuat kelompok. Nanti Mbak Ayu ataupun Mbak Okta nanti ditulis ya, diinfokan kepada temennya ya. Mulai hari ini silahkan nanti dipilih kelompok menurut Mas Nicholas atau Mbak Ayu, Bapak yang menentukan orang-orangnya atau siswa sendiri yang menentukan orang-orangnya, jumlah kelompoknya. Jumlahnya paling 5 atau 6. Menurut Mas Nicholas gimana? Dibuat apa aja. Menurut Mas Nicholas dari saya Kalau saya sih yang Pak, menentukan. menurut aja Pak. Ya, Gitu ya. Menurut Bapak. iya Pak. Oke. Kalau menurut Mbak Okta? Bapak aja yang milihin. Oh, saya ya. Oke. Berarti saya akan coba pilih. Nanti kalau misalkan Pak, ini udah keluar, ini udah nggak aktif, nanti diinfokan ke saya ya. Jadi saya semua nanti yang tidak misalkan tidak aktif itu. Berarti dari saya mewakili kalian karena representasi dari kelas kalian, berarti saya yang menentukan kelompoknya ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Jumlahnya paling 5 atau 6. Oke. Jumlahnya 5 atau enggak 6. Kedua, anak semuanya, saya akan mulai membahas tentang desain produk. Desain produk. Akan belajar tentang desain produk di sini. Nah, maksud saya untuk membuat kelompok, nanti kelompok itu mulai mendesain produk apa yang ingin dibuat. Boleh makanan, boleh apapun itu di luar keilmuan kalian berkaitan dengan komputer dan jaringan. Atau Mas Nicholas pengen buat konten kreator, boleh. Mas Nicholas buat produk yang lampu lampu lighting untuk syuting itu biasanya kan untuk fotografi kan ada tuh. Dari bahan-bahan yang sederhana, kardus, kemudian aluminium foil, saya pasrahkan semuanya. Apapun produknya. Yang penting masih dalam produk. Pak, saya ingin membuat speaker Bluetooth. Di tempat saya Mangkang itu ada anak, saya cerita sedikit ya.
ada anak yang notabene-nya itu mengalami disabilitas, anak-anak semuanya. Tapi dia bisa membuat speaker Bluetooth, bisa membuat speaker dari subwoofer, padahal keterbatasan itu. Dan dia sekolahnya dulu di SLB, nak. SLB itu sekolah luar biasa untuk penyandang khusus gitu loh. Tapi kenyataannya mungkin Allah Maha Adil ya, memberikan kemampuan yang lain. Dia membuat speaker Bluetooth dan hampir beberapa bulan kemarin itu speaker saya itu saya berikan ke dia untuk dieksperimen dan dibeneri. Tapi kenyataan juga bisa. Saya cuma sempat heran, belajarnya otodidak juga. Lihat di YouTube tutorial membuat speaker Bluetooth, kemudian dibelikan bahan-bahannya, kemudian dirakit lagi. Seperti itu anak-anak semua. Dan produk yang nanti dibuat oleh kelompok, saya pasrahkan diskusi kelompok. Misalkan kelompoknya Kolas ingin membuat konten kreator atau membuat prank ataupun yang mungkin itu yang positif ya, yang positif. Tapi yang negatif saya tidak akan anggap itu. Yang positif, yang prank positif itu ya kayak banyak lah contoh-contohnya, belajar bahasa Inggris atau prank apapun itulah yang berkaitan dengan itu. Ataupun apapun yang notabene bersifat positif, boleh. Atau membuat produk yang sifatnya itu berkaitan dengan teknologi juga boleh. Misalkan tadi lampu, kemudian speaker Bluetooth juga boleh. Dan bor, kemarin kakak kelas kalian ada yang membuat bor. Kemudian bol listrik gitu. Terus power bank juga boleh. Power bank yang notabene rakitan sendiri. Itu boleh. Atau boleh membuat makanan misalkan. Membuat makanan. Kemudian membuat apa lagi yang mungkin kalian bisa bisa lakukan. Apapun itu. Membuat lukisan boleh. Apapun produk kreatif kalian. Apapun itu. Selagi itu masih taraf positif. Saya akan memberikan reward kepada kalian. Gitu ya. Jadi langkah pertama untuk semester ini anak-anakku semuanya kalian membuat akan dibentuk kelompok. Kelompok ini akan mendiskusikan apa di pelajaran PKK ini yang ingin ditunjukkan. Dan saya wajib setiap kelompok itu mempunyai satu produk. Siap-siap kalau kemarin nilainya di bawah KKM, siap-siap kalau ada beberapa kelompok karena kelompok itu 6. Jadi kalau tidak ada produk ya berarti 6 orang itu tidak akan keluar nilainya untuk pelajaran PKK. Nah, saya anak-anakku apapun itu produknya mulai dipikir. Nanti saya akan sampaikan desain produk berkaitan dengan itu semuanya. Gitu ya. Langkah pertama tadi kalian dibentuk kelompok. Kelompok ini akan mendiskusikan produk apa yang ingin ditampilkan. Yang kedua, misalkan kalau yang Mbak Ayu misalkan hobi masak, boleh di-videoin, kemudian dibuat konten kreator, membuat apapun itu, masakan misalkan seblak ataupun apapun yang mungkin secara visual baik untuk informasi orang-orang lain. Nah, gitu ya. Nah, boleh apapun produknya. Nanti sekali pertemuan di PKK saya akan tanya produk apa yang ingin dibangun. Produk apa yang dibangun. Gitu ya. Ketiga, anak-anak semuanya, sampai deadline hari sampai selesai semester ini, sampai selesai kalian naik ke kelas 3, nilai akan saya keluarkan ketika kalian sudah membuat sebuah produk. Nilai akan saya keluarkan ketika kalian sudah membuat produk. Kalau tidak membuat produk, nanti biar konsekuensinya dinilai itu. Anak-anakku semuanya, membuat produk itu tidak perlu bagus-bagus lah. Maksudnya yang penting kalian punya produk yang mungkin pantas untuk ditampilkan. Pantas untuk ditampilkan. Kalau Pak saya hanya bisa merakit PC Pak, ya just no problem karena produk kalian berupa jasa perakitan PC ya nggak apa-apa. Tapi didokumentasikan karena ini PJJ, didokumentasikan, setelah didokumentasikan dikasih keterangan, diedit yang baik, kemudian kasih ke saya. Saya anggap itu adalah salah satu bentuk produk kalian.
Jadi selama pandemi kalian mulai berpikir yang kreatif gitu ya. Kalau tidak, apakah produknya berupa fisik, Pak? Tidak. Tadi saya katakan produknya boleh berupa video ataupun lagu boleh. Band-band kalian boleh, apapun itu. Apapun itu, gitu ya. Oke. Sebelum saya lanjutkan dari Mas Nikolas, Mbak Ayu dan Mbak Okta ada yang ingin disampaikan? Mungkin Pak saya masih bingung berkaitan dengan kelompok ataupun apapun itu. Boleh? Mbak Okta dulu, ada yang ingin disampaikan? Nomor urut gimana? Mbak Okta, agak sedikit putus-putus. Gimana Mbak Okta? Kalau kelompoknya sesuai nomor urut gitu, nomor 1 sampai 6 apa sampai 5. Oke. Oh, penentuan kelompok maksudnya, gitu ya? Penentuan kelompok gitu ya? Iya. Oke. Ya, nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Nanti saya kan saya punya listnya daftar siswa kelas 11 ya. Nah, saya tunjuk 1 sampai 6 itu siapa. Ada yang 6, ada yang 5 ya, nanti maksimal 6 lah. Maksimal 6. Iya. Nanti kalau kelebihan ya nanti masuk ke kelompok yang 6 atau enggak 5. Pokoknya jumlah satu kelompok itu 5. Kalau enggak 5 ya 6 lah. Gitu ya. Kalau enggak 5 ya 6. Iya. Gitu ya. Oke. Gitu Mbak Okta. Dari Mbak Ayu ada yang ingin disampaikan? Kalau membuat produknya makanan boleh kan Pak? Boleh, sangat boleh. Tadi kan boleh apapun itu. Makanan, tapi karena produknya makanan, manfaatkan 5 orang itu. Misalkan Mbak Ayu punya kreatif. Saya pengen buat produk misalkan Mbak Ayu pernah, tapi dari 5 orang itu istilahnya manfaatkan harganya. Bantuannya dulu ini dari ilmuwan bagus, saya yang fokus masak. Saya mau kelihatan tangan apa. Nah, ataupun apapun itu. Nah, nanti setelah itu kalian ada dua produk, yaitu produk pertama adalah video yang berupa masakan itu. Kemudian yang kedua adalah masak yang sudah ada hasilnya. Misalkan kalau hilang ya apa, gitu ya Mbak Ayu ya. Berarti kedua. Nah itu sebagai nanti sama yang mana itu menjadi backup nilai. Mesti kalau lebih dari satu produk nilai kalian mesti keluar. Saya pastikan itu. Tapi kalau misalkan tadi membuat makanan tetapi di video kan 2 produk. Ada 2 produk tuh. Yeah. Ya dua-duanya dikirim ke saya, nanti itu menjadi acuannya. Nah, siapa tahu dari salah satu produk itu bisa kita hakikan. Gitu ya? Oke, berarti masakan boleh ya. Berarti makan boleh dan lain sebagainya. Oke. Dari Mas Nikolas, silakan. Pak, tanya Pak, misalnya kalau buat video gamers gitu Pak, gimana Pak? Boleh. Tetapi yang ada, misalkan kalau Mas Nikolas kan suka Mobile Legend ya, misal. Ya. Dan pastikan semua kelompok di situ ikut. Paham nggak Mas Isa? Paham Pak. Jadi, paham nggak? Kalau gini Pak, mau tanya. Ya. Kan kalau misalnya game Mobile Legends kan itu orang 5 Pak. Jadi otomatis kan kalau kan cuma kelihatan orang sama timnya Pak. Terus ganti Pak. Ya, nanti di rename aja. Artinya dari 5 kelompok itu harus ikut di Mobile Legends, kemudian ada yang record, ada yang rekam, ada yang editing. Pokoknya berarti yang dikumpulkan dari Mas Nikolas itu berupa video tentang tutorial ataupun langkah ataupun dengan game Mobile Legends gitu ya. Iya, Pak. Boleh, saya perbolehkan.
Jangan diambil pusing untuk membuat kita mau bikin apa. Gitu ya, Mas? Itu ya. Oke. Oke, ini ada yang masuk lagi. Oke, terima kasih Mas Nicholas sudah memberikan pendapatnya. Sekarang Mas Ferdi deh. Selamat datang Mas Ferdi. Ya, Bisa mendengar suara Bapak? Bisa, Pak. Oke, Mas ya. Tapi nggak apa-apa. Suara saya terdengar dengan baik? Dari Mas dan Mbak Okta. Hari ini Mas Ferdi, saya akan sedikit refresh adalah nanti dari kelas 11 TKJ dari pelajaran PKK membuat sebuah kelompok. Membuat kelompok. Kelompoknya tadi mewakili teman-teman Mas Nicholas, Mbak Ayu dan Mbak Okta yang menentukan. Gitu ya. Jumlahnya ada 5 dan 6. Ranknya satu kelompok itu 5 atau enggak 6? 5 atau enggak 6? Nah, kemudian setelah itu karena semester ini adalah sebuah kelompok itu harus memproduk. Produknya apa, Pak? Produknya adalah apapun itu yang berkaitan dengan boleh di luar jurusan kalian, TKJ, atau produk produktif yang lain. Jadi Bapak tidak membatasi produk apa yang ingin kalian buat, tetapi itu yang akan menjadi acuan apa yang kalian kumpulkan gitu ya. Kalau Mas Nicholas tadi berkeinginan untuk membuat video berkaitan dengan game. Kalau Mbak Ayu tadi ingin berkeinginan, tapi nanti masih ada perubahan karena diskusi kelompok. Kalau Mbak Ayu pengen membuat sebuah makanan, boleh. Kalau Mbak Okta tadi belum itu ya, belum sempat mengutarakan pengen membuat apa juga ya. Sambil saya mengutarakan materinya dulu ya. Mas Ferdi, jadi nanti Mas Ferdi akan mendapat kelompok. Kelompok itu akan mulai diskusi. Setiap kali temuan PKK saya akan tanya kelompok itu akan membuat seperti apa dan perkembangannya seperti apa. Baik, Pak. Nanti kita carikan solusinya sama-sama. Misalkan kalau Mbak Ayu pengen membuat makanan tapi bahannya sulit, Pak, nanti kita solusi bareng-bareng. Jadi kita lebih mengarah pada diskusi saja. Kesulitannya apa? Kalau Mas Nicholas nanti, Pak, saya membuat video, Pak, tetapi alatnya nggak ada. Baiknya gimana ya, Pak? Nah, seperti itu. Nanti kita mulai untuk mulai mendiskusikan baiknya seperti apa ya. Oke, nah nanti kalau Mas Ferdi nanti silahkan kira dari semester ini pelajaran PKK apa yang ingin dibuat, karena kemarin kan sudah membuat akun Haki ya, kekayaan atas intelektual ya. Nah nanti tinggal membuat produknya apa gitu ya. Misalkan tadi dicontohkan, Pak, saya mau makanan nggak minat, Pak. Produknya boleh video ataupun konten kreatif yang lainnya nggak boleh. Lukisan boleh. Di luar di luar TKJ boleh. Ataupun tutorial boleh. Video tutorial, tetapi yang konten-konten kreatif saya mohon untuk isinya yang positif ya. Jangan, mohon maaf, jangan seperti TikTok untuk video yang esensinya belum ada, maksudnya esensinya belum terlihat. Tapi video yang mungkin memberikan dampak positif terhadap teman kalian, Bapak dan semuanya, gitu ya. Kalau itu video. Kalau misalkan mau pengen membuat misalkan lukisan boleh. Kemudian, Pak, saya karena TKJ ini saya tertariknya bidang arsitek. Saya mau buat market itu membuat bangunan yang miniatur bangunan seperti itu, Nah, itu boleh, terserah. Tapi saya mohon ada dokumentasi di situ. Kalau Mbak Ayu tadi saya pengen buat makanan, kalau makanannya sudah jadi, sudah. Tapi kalau divideokan oleh temannya, kemudian temannya itu membantu mengedit video itu sudah jadi dan layak untuk ditampilkan,
Nah, nanti saya akan tampilkan. Jadi punya 2 produk dan saya pasti kelompok yang melebihi produk 1, saya pastikan kalau tidak ada nilai KKTM boleh protes. Itu endingnya dari gitu ya. Gitu ya anak-anak semuanya. Jadi bisa dipakin belum punya bayangan ya. Oke. Nanti boleh mulai ditentukan. Oke. Itu anak semuanya. Pada yang saya akan coba membangun konsep pemetaan terhadap kalian bagaimana menentukan produk yang mungkin bisa menjadi kalian. Nah, oke, coba perhatikan anak-anakku semuanya. Ada nggak anak semuanya? Bentar, ini sebentar. Coba. Oke. Oke, kelihatan anak-anak semuanya? Enggak. Oke, kelihatan ya. Oke, dari desain ini coba diperhatikan anak-anakku semuanya. Di situ tertulis peta konsepnya. Ini hanya membangun mulai dari mana kita akan buat. Nah, posisi kalian itu ada di posisi produk di sini anak semua. Coba saya nah, di sini. Nah, kalian di posisi ini, desain di sini. Desain ya, di posisi desain. Nah, desain ini nanti akan mempunyai fungsi. Misalkan kalau tadi makanan fungsinya apa, tujuannya seperti apa, klasifikasinya seperti apa. Klasifikasi itu pembedanya. Kalau makanan kan berarti bahannya ya, yang membedakan bahan satu dengan bahan yang lainnya atau makanan satu dengan makanan lainnya. Kalau Mas Nicholas tadi produk satu, produk lainnya. Kemudian ada kalau misalkan di package, kalau Mbak Ayu kan makanan tuh pengen dikemas. Nah, kemasan apa secara fisik, Pak? Ya dia dikemas juga. Anak-anakku semuanya. Kalau kalian membuka YouTube, tampilan awalnya wallpapernya itu biasanya kan ada tulisan yang hanya berupa foto itu yang membuat orang itu tertarik untuk mengklik konten itu. Kalian bisa lihat nggak? Misalkan kalau YouTube itu ada banyak channel tuh kan, ada banyak video. Tetapi dalam video itu tertulis kemasan editing fotonya itu ada berbagai macam untuk menarik agar masuk dan melihat video itu. Tapi kalau sudah diklik ya nggak ada tulisan itu secara terus-menerus. Itu hanya desain di awal atau desain di awal yang ingin disampaikan ke orang lain. Kayak wallpaper, kayak seperti itu deh. Nah itu juga bisa. Kemudian syarat kemasan itu berkaitan dengan registrasi dan lain sebagainya. Kalau kita masih dalam tahap desainnya saja. Kemudian didesain apa, kemudian sampai kalau menentukan standar desain itu mungkin sudah go global ya, maksudnya sudah mulai dipasarkan. Misalkan kalau makanan dari Mbak itu kalau standarnya itu harus punya MUI, sertifikat MUI, kehalalan, Badan POM dan lain sebagainya sebagai bukti bahwa makanannya Mbak Ayu itu layak. Tapi kalau untuk saat ini sementara adalah kalian membuat produknya dulu sampai jadi. Sampai semester ini saya akan tunggu produk-produk terkelompok yang bisa disampaikan ke saya apa saja. Setiap kali pembelajaran PKK, saya akan selalu tanya perkembangan produknya sampai mana. Dan endingnya sampai sebelum bulan Juni, Mei lah maksimal. Kalian harus wajib untuk menampilkan produknya. Kalau tidak ada produk yang instan, siap-siap penilaian dari saya, nilai PKK saya keluarkan. Kalau kemarin masih ada dispensasi, yaitu yang tidak mempunyai HAG, saya pastikan tidak KKM. Tidak KKM. Tetapi kalau yang sudah mendengar ya di atas KKM tentunya. Dan nilainya mesti lebih dari 75. Kemudian kalau yang tidak menggunakan
membuat produk ya konsekuensinya itu gitu ya, kita sepakati seperti itu nggak apa-apa ya, karena agar saya punya sejauh mana kalian itu membuat sebuah produk gitu anak-anakku semuanya. Jadi pengertian produk nanti akan saya sampaikan beberapa waktu nanti berkaitan dengan ini semuanya. Desain produk ya sebenarnya mengarah pada manajemennya saja. Manajemen itu membuat bagaimana merencanakan, menggambar, mengimplementasikan, kemudian sampai pada taraf itu, sampai desain produknya. Kemudian sampai pada produk itu jadi. Fungsi desain, mengidentifikasi dari itu kemudian sebagai perlindungan produk. Kemudian menambah nilai produk, nilai jual produk. Sampai pada pengemasan produk. Contohnya seperti ini anak-anak semuanya. Di depan kalian, ini adalah kemasan produk yaitu ini produk apa Mas Nikolas? Mas Nikolas bisa mendengar suara saya? Ya, Pak. Ini produk apa yang ada di hadapan kamu? Kira-kira. Produk GS. Ada yang tahu ini produk apa? Aki, Pak. Oke. Pinter ya, produk Aki. Aki ini pengamat produk, ini salah satu contohnya. Oke, gitu ya teman-teman semuanya, anakku semuanya. Ini adalah fungsi kemasan produk. Ini hanya teksnya saja. Kalian nggak perlu menghafalkan secara keseluruhan. Nanti akan pelan-pelan. Yang penting produk kalian jadi. Oke, dari sini ada yang ingin kalian sampaikan kepada saya, Mas Nikolas, Mbak Ayu, Mbak Ta, dan teman-teman yang lainnya. Ada? Ada? Enggak ada, Pak. Mas Fardi? Ada? Oke. Saya akan tunjukkan kepada kalian produk-produk yang ada di di tempat lain ya. Artinya semoga bisa mereferensi kalian ataupun apapun itu. Ini produk-produk SMK, anak-anak SMK yang notabene mulai membuat beberapa produk yang bisa pamerkan istilahnya seperti itu. Coba perhatikan. Yang Mas Ferdi silahkan presensi terlebih dahulu kalau belum presensi. Oke. Dari tempat kalian sudah kelihatan linknya. Coba kalau belum saya akan tampilkan. Oke, sudah terlihat anak-anakku semuanya? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Ini saya buat video, silahkan ditonton. Nanti kalau ada sedikit lag nggak apa-apa, kalian ada visualisasi, gitu ya. Oke. Oke. Coba diperhatikan. Saya akan minta tanggapannya dari Priswan. Silahkan diperhatikan.
Oke, sudah ya? Oke, bisa mendengar suara saya lagi anak-anakku semuanya? Iya. Sudah ya. Oke, Mas Nicholas mungkin suaranya agak nge-lag ya, di tempat kalian juga videonya agak sedikit nge-lag, tapi nggak apa-apa. Yang penting punya visualisasinya, produknya tentang apa. Oke, saya minta tanya dari Mas Nicholas dulu deh. Apa yang dipahami dari video tadi? Kira-kira pengen buat apa, ilhamnya buat apa, yang tertarik dari video itu, kemudian yang ingin dibuat, apapun itu deh. Dari video tadi, menurut Mas pendapatnya gimana? Produk-produknya tadi. Apa yang membuat mungkin mengilhami Mas Nicholas ataupun apapun itu? Kalau dari saya sih Pak, kalau saya sukanya tuh yang Pak, yang apa? Mobil dulu Pak, yang hitam Pak. Yang berjalan di truk hitam tadi? Iya Pak. Oh, oke, good. Oke, berarti itu yang menjadi daya tariknya ya? Iya Pak. Yang dari Mas Nicholas ya? Iya Pak. Oke, good. Itu namanya land followers, Mas Nicholas. Itu land followers. Jadi land followers itu mobil yang hanya bisa berjalan kalau ada sensor. Di situ di bawahnya ada sensor. Namanya sensor land followers. Jadi dia hanya bisa membaca dua warna, yaitu warna gelap dan warna terang, ataupun putih dan hitam. Nah, makanya tadi warnanya itu hitam. Jadi yang dibaca itu akan menurut saja. Jadi itu yang biasanya digunakan untuk pabrik-pabrik dan lain sebagainya. Itu namanya Lenvers, microcontroller. Tapi kalau dulu saya Udinus itu sering diujikan. Tapi yang di video tadi itu yang paling sederhana yang mungkin bisa dibuat oleh anak-anak SMK. Gitu ya Mas Nicholas ya. Nanti coba referensinya tentang itu bisa. Tapi nanti semoga saja diskusi kelompok bisa menghasilkan jauh lebih luar biasa ya. Jauh lebih dari video tadi dilihat, oh kira-kira apa yang menarik. Oke, gitu ya Mas Nicholas. Iya Pak. Semoga bisa mengilhami Mas Nicholas untuk lebih berkreatif dari kelompoknya yang lain. Gitu ya? Pak. Oke, good. Terima kasih Mas Nicholas. Saya ingin tanggapan Mbak Ayu dari video tadi, apa yang mungkin menjadi daya tarik video itu Mbak Ayu? Kalau saya yang itu loh Pak, speaker itu loh. Oh, speaker. Buat speaker ya. Oke, dari itu yang ada yang subwoofer itu ya. Yeah. Oke, good. Itu yang ada yang Bluetooth juga yang saya ceritakan di awal itu kalian bisa kalau kalian itu tutorialnya banyak karena Pak kita ujuk-ujuk suruh buat produk tapi nggak suruh buat pernah dicontohin produknya seperti apa. Nah, kalau saya contohin satu-satu, kalau yang Mas Nicholas pengen land followers misalkan, nah nanti pelajarannya akan itu terus. Padahal itu di tutorial di YouTube banyak sekali. Jadi kayak refresh aja kayak gitu. Jadi kemudian di kelompok satu akan membuat A, dan lain sebagainya. Jadi kalau yang diutarakan Mbak Ayu tadi itu adalah speaker subwoofer yang bisa Bluetooth, bisa tidak. Nah, alatnya Mbak Ayu itu bisa kalian temukan di toko-toko elektronik. Kalau toko-toko elektronik tahu itu mesti. Mas mau beli rakitan speaker. Nanti bentuknya plastikan gitu. Ini ada gitu. Ada yang pakai remote, kan ada speaker yang pakai remote nih Mbak Ayu. Oh, kalau di beberapa tempat itu ada yang pakai remote yang Bluetooth-nya ada kan. Nah, itu juga bisa Mbak Ayu dapatkan di toko-toko elektronik itu ada seperti atau apalagi subwoofer. Subwoofer itu yang bulat yang hitam itu loh. Yang keluar suaranya. Gitu Mbak Ayu ya. Mungkin tertarik lebih tadi dari video itu tertariknya itu ya? Iya, Pak. Oke, nanti diskusi kelompok lagi, apa yang menarik yang ingin dibuat dari pelajaran PKK ini. Gitu ya. Oke, sekarang saya ke Mbak Okta. Mbak Okta bisa mendengar suara saya? Suaranya agak putus-putus. Nggak apa-apa. Oke, dari video itu menurut Mbak Okta yang menarik itu yang mana? Yang mungkin bisa membuat
terinspirasi ataupun apapun itu? Rangkaian lampu paralel kalau nggak salah. Oh, oke, good. Lampu paralel itu. Tapi tadi ada banyak lampu sih. Ada lampu bolam tadi juga. Lampu bolam tadi. Apa yang menjadi daya tariknya, Mbak Okta? Udah pernah Apa yang menjadi daya tariknya? Oh, karena udah pernah buat. Pak. Oh, udah pernah buat, jadi karena udah pernah buat, jadi lebih suka gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Oke. Oke, itu bisa dikembangkan lagi, boleh dikumpulin ke Bapak nanti ya, endingnya dari teman-teman tidak punya ide, nah bisa buat itu. Berarti Pak Kolil tidak itu ya, tidak membatasi kreativitas kalian. Apapun itu deh, saya akan hargai semuanya kreativitas kalian selagi positif, gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Okta. Saya ke Mas Ferdi sekarang. Iya Pak. Gimana, Mas Pak? Ferdi bisa mendengar suara saya? Bisa Pak. Oke, good. Dari video tadi yang saya sampaikan kepada anak-anakku semuanya, yang menarik apa Mas Ferdi? Menurut Mas Ferdi yang mungkin menjadi daya tariknya, terilham pengen buat A, B, tapi apapun itu dari video tadi yang menarik itu ya Mas Ferdi. Menurut Mas Ferdi. Kalau saya sih kayak lebih tertarik. Sama apa? Sama speaker yang Bluetooth tadi. Oh, sama speaker. Iya. Oh, sama seperti Bayu ya? Iya Pak. Couple sama Bayu ya. Oke. Tertarik sama speaker juga. Ini siapa tahu Bayu sama Mas Ferdi satu kelompok nanti buat speaker juga nggak apa-apa. Satu kelompok ya. Tapi kalau nggak ada kelompok, Pak, nanti kalau kelompoknya satu kelompok bisa sama nggak? Boleh sama, tetapi harus ada pembeda. Misalkan Mbak Ayu pengen buat speaker, kemudian Mas Ferdi tadi juga pengen buat speaker misalkan. Boleh dua-duanya speaker, tetapi dari kelompok Mbak Ayu misalkan, dari kelompok Mbak Ayu atau Mas Ferdi harus ada pembedanya. Pembedanya apa? Misalkan contoh, yang punya Mbak Ayu itu pakai Bluetooth, yang Mas Ferdi tidak pakai Bluetooth, tapi pakainya kabel misalkan. Kan ada jack seperti ini ya, yang seperti ini, kelihatan nggak? Nah, ada jack 3,5 mm. Boleh pakai itu. Pak, saya lebih tertarik Bluetooth. Oke, nggak apa-apa. Dua-duanya speaker, tetapi harus punya beda. Gitu ya? Oke. Oke. Dari situ ada pertanyaan lagi mungkin yang ingin disampaikan kepada Bapak? Anak-anaknya? Nggak ada, Pak. Ada? Nggak ada ya? Oke. Jadi saya tunggu kelompok-kelompok kalian untuk mulai berkreativitas, mulai merancang desain-desain apa saja yang mungkin disampaikan kepada saya dan anak-anakku semuanya. Waktu kita tiap kali pertemuan mungkin karena saya nggak tahu kalian sudah di-share jadwal atau belum. Semoga bisa ketemu kalian. Saya akan mendiskusikan kesulitannya di mana sampai pada nanti pertemuan di bulan sebelum UAS saya akan tanya produknya harus jadi. Jadi intinya kita nanti lebih mengarah pada diskusi produk mana yang kesulitan. Misalkan kalau Mas Ferdi tadi pengen buat speaker tetapi bahan-bahannya nggak ada Pak, saya bingung apakah saya pakai kayu ataupun pakai aluminium ataupun apapun itu. Nanti kita berikan solusinya bareng-bareng, gitu ya, anak-anak semuanya. Jadi tidak ada tekanan. Jadi saya harap kalian juga mulai berkreativitas. Jadi silahkan nanti ditentukan berdasarkan kelompoknya. Jadi nanti hari ini saya akan share kelompok-kelompok mana saja. Silahkan nanti mulai didiskusikan di pelajaran PKK. Setiap kali pertemuan saya akan menanyakan prospeknya sampai mana. Dan setiap kelompok harus wajib mengutarakan, Pak, saya kesulitan di bahan ini misalkan gitu. Pak, saya sudah buat tapi teman-teman saya kok mintanya yang A. Baiknya gimana ya, Pak? Nah, misalkan seperti itu. Gitu ya. Nanti diskusikan lagi. Gitu ya anak-anakku semuanya. Ada pertanyaan sebelum Bapak akhiri?
Nggak ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Oke, terima kasih Mbak Okta. Terima kasih Mas Nikolas. Terima kasih Mbak Ayu. Terima kasih Mas Ferdi yang standby untuk mengikuti pelajaran Bapak. Kalian tetap sehat-sehat selalu anak-anakku. Jaga diri baik-baik di di rumah, di tempat lain, dan tetap jaga kesehatan juga anak-anakku semuanya, selalu sehat. Terima kasih yang sudah hadir pada hari ini. Saya minta maaf kalau tadi agak sedikit lambat anakku semuanya, karena mungkin ada beberapa hal yang harus saya selesaikan terlebih dahulu. Jadi saya mohon maaf sekali lagi, dan tanpa mengurangi rasa hormat kepada kalian, tetap sehat semuanya. Saya akhiri pertemuan hari ini berkaitan dengan PKK. Nanti yang lain boleh lihat rekamannya di YouTube ya. Oke, terima kasih anak-anakku semuanya. Bapak akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak semuanya. Kalian boleh boleh live juga gitu. Terima kasih Mas Nikolas yang sudah hadir. Kemudian Okta. Kalian live. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you know.